Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, kami adalah Kezia Natania Budiharjo dan Yowan Maulidi, koas bimbingan dokter. Naisha Balela, spesialis bedah anak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kasus, yaitu Hirschsprung disease. Apa itu Hirschsprung disease? Hirschsprung disease adalah kondisi hilangnya sel ganglion atau aganglion pada kolon yang ditandai tidak adanya plexus Auerbach dan plexus Meissner sehingga peristaltik usus tidak bekerja. Penyakit Hirschsprung terjadi karena beberapa mekanisme yang berperan dalam perkembangan sel saraf di usus. Pertama, mutasi genetik pada gen RET dan eDNRB menghambat migrasi sel-sel ganglion yang sangat penting bagi fungsi usus. Akibatnya, sel-sel ganglion ini tidak mencapai bagian distal usus seperti kolon dan rektum, sehingga segmen tersebut kehilangan kemampuan untuk melakukan peristaltik secara normal. Selain faktor genetik, ada juga mekanisme imunologis yang terlibat. Peningkatan ekspresi HLA kelas 2 di daerah mukosa dan submukosa usus memicu respon imun yang menyerang neuroblas, sel-sel saraf yang sedang bermigrasi. Respon ini menghalangi pembentukan ganglion di usus, yang menyebabkan gangguan fungsi usus secara keseluruhan. Kombinasi antara mutasi genetik dan respon imun yang salah inilah yang menjadi dasar patofisiologi penyakit Hirschsprung, menyebabkan kesulitan buang air besar dan obstruksi usus pada penderitanya. Penyakit Hirschsprung dapat diklasifikasikan berdasarkan panjang segmen usus yang mengalami aganglionosis atau kekurangan sel ganglion. Pada tipe ultrashort segmen, area aganglioner hanya terbatas pada sepertiga bagian distal rektum, yang merupakan bentuk paling ringan. Pada short segmen aganglioner mencakup area rektosigmoid, yaitu bagian rektum dan sigmoid, dan ini adalah bentuk yang paling umum. Long segmen memiliki daerah aganglioner yang meluas hingga kolon descendens, sementara pada subtotal, aganglionosis mencapai kolon transversum, menunjukkan bentuk yang lebih parah. Pada bentuk yang paling berat, yaitu total kolonik aganglionosis, seluruh kolon tidak memiliki sel ganglion, menyebabkan gangguan total pada pergerakan usus. Klasifikasi ini penting untuk menentukan tingkat keparahan penyakit dan memandu tindakan medis yang tepat. Pada anamnesis penyakit Hirschsprung, terdapat trias gejala utama yang harus diperhatikan. Pertama, Billus vomitus, yaitu muntah yang berwarna hijau karena kandungan empedu. Kedua, riwayat mekonium terlambat, di mana bayi Atem belum mengeluarkan mekonium dalam 24 jam setelah lahir dan bayi pretem dalam 48 jam. Ketiga, abdominal distension atau perut yang tampak membesar dan kembung. Selain trias tersebut, gejala lain yang sering muncul adalah konstipasi kronis yang berkepanjangan serta gagal tumbuh, di mana bayi tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Anamnesis yang tepat sangat penting dalam mengidentifikasi penyakit Hirschsprung dan menentukan langkah diagnostik. Pada pemeriksaan radiologis dengan teknik colon in loop, tujuan utamanya adalah untuk mendemonstrasikan zona transisi antara kolon yang ganglionik dan mengalami dilatasi, serta segmen rektum yang aganglionik dan terkonstriksi. Zona transisi ini adalah area penting dalam diagnosis penyakit Hirschsprung, di mana terdapat perbedaan mencolok antara usus yang normal dan yang terkena gangguan. Gambaran khas pada zona transisi ini dapat berupa bentuk yang abrupт, yaitu perubahan yang tiba-tiba, kon, yaitu seperti kerucut yang menyempit, atau funnel, yaitu bentuk seperti corong. Identifikasi zona transisi ini sangat penting untuk menentukan panjang segmen usus yang terkena dan membantu dalam perencanaan penanganan. Prosedur biopsi rektum dilakukan dengan mengambil sampel mukosa dan submukosa dari area sekitar 1 hingga 3 cm di atas linea dentata. Biopsi ini bertujuan untuk mengonfirmasi diagnosis penyakit Hirschsprung. Hasil biopsi akan menunjukkan tidak adanya sel ganglion pada plexus myentericus, yang merupakan ciri khas dari penyakit ini. Selain itu, akan terlihat peningkatan pewarnaan enzim asetilkolinesterase, yang juga menjadi indikasi adanya aganglionosis.
Biopsi rektum ini adalah metode definitif untuk menegakkan diagnosis dan menentukan penanganan yang tepat bagi pasien. Tata laksana penyakit Hirschsprung dimulai dengan manajemen preoperatif untuk menstabilkan kondisi pasien. Langkah pertama adalah dekompresi, yang dilakukan dengan menggunakan rectal tube atau NGT untuk mengurangi tekanan pada usus. Resusitasi cairan juga penting untuk memperbaiki kondisi hidrasi pasien, disertai dengan pemberian antibiotik profilaksis guna mencegah infeksi. Selain itu, rectal washout dilakukan untuk membersihkan usus sebelum operasi. Dalam fase operatif, ada beberapa teknik yang bisa digunakan, antara lain prosedur Swenson, Soave, dan Duhamel. Ketiga prosedur ini bertujuan untuk mengangkat segmen usus yang aganglionik dan melakukan anastomosis untuk menghubungkan bagian usus yang sehat, sehingga fungsi usus dapat kembali normal. Pemilihan teknik operasi akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan panjang segmen usus. Metode Duhamel merupakan salah satu teknik tata laksana bedah pada penyakit Hirschsprung yang menggabungkan pendekatan reseksi dengan penciptaan saluran baru di belakang rektum. Pada prosedur ini, sebagian dari segmen usus yang aganglionik tidak sepenuhnya diangkat, namun diabaikan. Sebaliknya, usus yang sehat dipasang di belakang rektum untuk membentuk saluran baru yang fungsional. Teknik ini memungkinkan aliran feses melewati usus yang normal, mengatasi obstruksi, dan memperbaiki fungsi pencernaan tanpa harus menghilangkan seluruh segmen usus yang tidak memiliki sel ganglion. Pada metode Swenson, segmen usus yang aganglionik diangkat sepenuhnya. Setelah bagian yang terkena penyakit dihilangkan, ujung usus yang sehat kemudian dihubungkan langsung ke bagian bawah rektum atau anus. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan aliran feses secara normal, dengan mempertahankan fungsi kontrol usus dan pergerakan peristaltik pada bagian usus yang sehat. Teknik Swenson adalah salah satu prosedur klasik dalam penanganan penyakit Hirschsprung, dengan fokus pada pengangkatan penuh bagian usus yang tidak memiliki sel ganglion. Pada metode Soave, lapisan dalam dari usus yang aganglionik diangkat, sementara lapisan otot luarnya dibiarkan tetap berada di tempat. Setelah lapisan dalam yang tidak memiliki sel ganglion dihilangkan, usus yang sehat dimasukkan melalui lapisan otot tersebut. Selanjutnya, usus sehat tersebut dihubungkan ke rektum untuk memulihkan fungsi normal usus. Metode Soave memungkinkan rekonstruksi saluran pencernaan tanpa mengangkat seluruh lapisan usus yang terkena, dengan fokus pada pelestarian struktur otot usus yang tetap fungsional. Komplikasi pada kolon yang aganglionik, terutama dalam penyakit Hirschsprung, melibatkan stasis atau stagnasi feses di usus yang tidak memiliki sel ganglion. Kondisi ini menyebabkan beberapa masalah serius. Pertama, stasis pada kolon mendorong pertumbuhan bakteri yang berlebihan, diikuti dengan peningkatan produksi mucin, yaitu lendir yang menyulitkan pergerakan feses. Selain itu, kerja Gut-Associated Lymphoid Tissue, GALT, yang berfungsi sebagai pertahanan imun di usus mengalami penurunan. Akibatnya, bakteri yang berlebihan ini dapat menginvasi epitel usus, menyebabkan proses peradangan atau enterocolitis. Jika tidak ditangani, peradangan ini dapat memicu gejala sistemik yang parah, seperti demam tinggi dan sakit perut, yang akhirnya dapat berkembang menjadi sepsis, sebuah kondisi yang mengancam nyawa di mana. Sekian dari kami mengenai penjelasan Hirschsprung disease. Terima kasih sudah menyimak.